Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi kebakaran melanda Pasar Horas di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pedagang sempat panik menyelamatkan barang berharga. Kobaran api melahap gedung 4 di Pasar Horas, Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Minggu siang. Banyaknya material mudah terbakar disertai angin kencang membuat kobaran api dengan cepat melahap isi bangunan. Pajak burung, Siantar, perluasan gas, kebakaran. Sejumlah pedagang pun panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang dari kiosnya masing-masing. Sementara petugas damkar berupaya maksimal memadamkan api agar tidak merambat ke area bangunan lainnya. Bu, tadi ada kios Ibu juga, Bu? Ada. Tadi dalam keadaan buka apa tutup? Tutup ya. Hari Minggu tutup ya. Kadang udah banyak juga ini. Kalau seandainya masih bisa diamankan, Iya. banyak teman-teman yang udah bisa menolong. Penyebab pasti terjadinya kebakaran hingga kini masih diselidiki. Namun dugaan sementara akibat korsleting listrik di salah satu kios. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah bebas, pilot Susi Air Kapten Philip langsung diserahkan pemerintah Indonesia ke Kedubes Selandia Baru. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan pembebasan dilakukan dengan negosiasi panjang yang melibatkan banyak pihak. Pilot Susi Air Kapten Philip akhirnya dibebaskan. Pembebasan dilakukan dengan negosiasi panjang yang melibatkan banyak pihak. Kapten Philip tiba pukul 22.40 waktu Indonesia Barat dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu malam. Kapten Philip turun dari pesawat disambut dengan karpet merah, langsung menuju ruangan VVIP. Kedatangan Kapten Philip disambut Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta sejumlah pejabat tinggi TNI Polri. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan pihaknya mengupayakan langkah soft approach untuk membebaskan Kapten Philip. Dalam soft approach tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah hingga tokoh masyarakat. Selain itu, Agus juga menjelaskan pilot Susi Air kini telah diserahkan oleh pemerintah Indonesia ke pemerintah Selandia Baru atau New Zealand. Visi misi saya kan salah satunya untuk membebaskan Sandra dengan soft approach ya, dan kita sudah lama sekali untuk bernegosiasi, kemudian melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk TNI dengan Polri, kemudian juga Forkopimda yang ada di wilayah tersebut, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan alhamdulillah kemarin pagi bisa diserahkan ke kita, dan tadi malam saya dengan Kapolri dengan Menko Polhukam sudah atas nama pemerintah sudah menyerahkan kepada pemerintah New Zealand yang diterima oleh Duta Besar New Zealand yang ada di Indonesia. Usai pilot Susi Air Philip Mark Martens dibebaskan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya setelah 19 bulan menjadi sandera. Philip diterbangkan dari Timika dengan pesawat milik TNI Angkatan Udara Sabtu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Kapten Philip menyampaikan dirinya dalam kondisi sehat dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang membebaskannya. Akhirnya saya sudah keluar lagi. Saya senang sekali saya sudah bisa stand up perlahan dan keluarga saya lagi. Terima kasih
kasih semua orang yang bantu dengan hari ini saya bisa suaranya keluar dengan kondisi yang aman dan sehat. Terima kasih banyak semua. Sebelumnya, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Gabungan TNI Polri berhasil membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens dari kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga, Papua. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih mendalami tewasnya 7 orang yang jasadnya ditemukan mengapung di aliran Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Diduga ada kaitannya dengan upaya patroli tawuran. Kapolda Metro Jaya langsung turun ke lokasi memastikan proses penyelidikan. Sejumlah anggota kepolisian, tim SAR, dan BPBD masih melakukan penelusuran di aliran Kali Bekasi, lokasi penemuan 7 jasad remaja tanpa identitas di kawasan perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi. Dirasa sangat serius, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyambangi lokasi kejadian untuk memastikan proses penyelidikan berjalan dengan baik. Pihaknya mendapati laporan peristiwa ini diduga terkait patroli tawuran, di mana 7 remaja tersebut ketakutan saat patroli petugas kepolisian dan menceburkan diri ke sungai tersebut. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan membuka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah bulan berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Saat ini petugas masih melakukan pendataan dari keluarga ketujuh korban untuk kepentingan penyelidikan. Kasusnya terus didalami dan diselidiki oleh Polres Metro Bekasi Kota serta Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolres Bekasi Kota mengakui anggotanya sempat melakukan patroli pencegahan tawuran di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Namun hingga saat ini polisi masih mendalami keterkaitannya dengan penemuan jenazah. Hasil keterangan dari saksi di lokasi salah satunya seperti itu. Namun demikian kan kami masih melakukan pemeriksaan. Termasuk ada beberapa orang yang diamankan di Polsek saat ini. Kemudian kami penangannya ditarik di Polres Metro Bekasi Kota. Dari keterangan awal bahkan ada yang tidak tahu juga dia dari mana, dia hanya per telepon, kemudian kumpul di sekitar TKP. Pak, untuk penelusuran berlangsung? Saat ini masih berlangsung, pihak dari tim SAR, kemudian juga dari Brimopolri melakukan penelusuran di sekitar TKP. Patroli pihak kepolisian melakukan pencegahan kegiatan-kegiatan tawuran. Itu yang dilakukan oleh anggota pada saat kemudian ada di lokasi tersebut. Sementara mungkin itu dulu ya, karena kita juga masih... Pada saat penggerebekan itu, apakah ada laporan bahwa ada sejumlah anak yang digerebek itu menceburkan diri, Pak? Sudah dilaporkan sebelumnya ke Polres? Kami mendapat keterangan itu baru tadi pagi. Pada saat awal dilakukan penemuan kejadian tahun itu kita belum menerima laporan, baru tadi pagi disampaikan oleh pihak saksi.
Sebelumnya pemirsa, 7 jasad ditemukan di sebuah kali yang mengalir di belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Jasad tersebut menggegerkan warga pada Minggu siang. Selamat pagi, Minggu, tanggal 22 September. Warga menemukan jasad mengapung di aliran sungai yang berlumpur. Sejumlah warga mencoba mendekati jasad-jasad tersebut. Semula, warga mengira hanya terdapat 6 jasad saja yang mengapung di permukaan. Namun saat evakuasi oleh petugas BPBD setempat, petugas menemukan 1 jasad lagi hingga menjadi 7 jasad. Jadi pada hari ini Polres Metro Bekasi Kota menerima laporan penemuan mayat sejumlah 7. Informasi awal diketahui oleh salah satu warga sekitar pukul 6. Kemudian ditemukan itu ada di sekitaran aliran sungai dari jam 6 sampai dengan tadi jam 8 tadi penemuan mayat tersebut. Kemudian selanjutnya untuk jasad kami kirim ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diketahui kira-kira identitas korban seperti apa. Kemudian juga anggota masih menelusuri informasi saksi yang ada di TKP maupun untuk proses lebih lanjut lagi. Belum diketahui pasti penyebab kematian dari ke-7 jasad ini, namun diduga sementara karena terbawa arus. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, proses otopsi dan identifikasi terhadap 7 jenazah di Bekasi masih dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sejumlah keluarga korban mulai berdatangan untuk mencocokkan data jenazah dan keluarga. Proses otopsi dan identifikasi terhadap 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi masih berlangsung di Gedung Instalasi Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sejumlah keluarga korban mulai berdatangan untuk mengonfirmasi mencocokkan data jenazah dan keluarga. Tangis haru keluarga pecah saat mengetahui 2 jenazah teridentifikasi anggota keluarganya berdasarkan identifikasi sidik jari dan data dokumen keluarga. Diketahui kedua korban atas nama Muhammad Rizky berusia 18 tahun dan Ahmad Dafi remaja berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Terakhir tuh Jumat ya, terakhir Jumat abis Isya tuh dia masih ngumpul dekat rumah. Pas saya pulang jam 10-an udah sepi, udah katanya pada geser, nggak tahu kemana tuh. Iya, saya pikir nggak izin sih. Saya pikir yang main ke rumah temennya gitu. Ternyata sampai Sabtu pagi nggak pulang. Sampai sore juga saya tunggu. Nah, dapat berita tadi pagi, makanya coba saya cek ke tempat yang kejadian itu. Ternyata udah dievakuasi, makanya saya langsung ke sini. Ternyata benar. Seluruh korban berjenis kelamin laki-laki, sementara polisi masih menunggu keluarga korban lainnya untuk mencocokkan data keluarga dengan jenazah. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, tim SAR Bekasi menyebut kondisi 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi seluruhnya menggunakan jaket berwarna hitam dan sepatu putih. Seluruh korban diduga masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Total korban yang dibawa ke RS Polri ini ada 7. Jenis kelaminnya, Mas? Untuk jenis kelaminnya rata-rata laki-laki semua. Laki-laki. Iya. Untuk usianya itu relatif sih, tapi masih termasuk kayak anak SMA atau bisa udah lulus kuliah lulus sekolah gitu. Kondisi ditemukannya itu sudah pakai atribut warna hitam, bukan atribut sih, jaket kayaknya. Jaket emang kebetulan jaketnya warna hitam semua. Untuk sepatunya itu rata-rata menggunakan warna putih. Iya, karena kita taunya itu masih SMA karena tadi ada rekan kita yang ngirim foto yang dalam pencarian oleh orang tuanya. Bang, berarti kan saat ini sudah ada pihak keluarga yang melakukan pencarian ke jenazah. Sudah beberapa warga yang datang ke Polsek kemungkinannya untuk mencari tahu tentang korban tadi itu, karena ada beberapa keluarganya yang sudah datang ke Polsek mencari tahu masalah korban ini. Sementara itu pemirsa, guna mengetahui identitas 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur terus melakukan pemeriksaan. Polisi meminta keluarga yang merasa kehilangan untuk melapor dan membawa dokumen untuk mencocokkan data. Jadi Rumah Sakit Polri telah menerima 7 jenazah laki-laki dari kiriman dari Polsek Jati Asih pada pukul 09.46.
Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk pemeriksaan awal identifikasi dan pemeriksaan luar jenazah. Kami sudah menyiapkan tim yang meliputi dari tim kedokteran forensik, termasuk dari Mabes Polri, kemudian tim kedokteran gigi forensik, kemudian tim DNA, tim Inavis dan sidik jari, serta tim forensik dari FKUI. Keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami sudah menyiapkan tim antemortem yang ada di gedung DVE untuk keluarga yang merasa kehilangan untuk menyampaikan informasi, kemudian dengan membawa identitas pelapor dari keluarga tersebut, kemudian membawa kartu identitas yang dilaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dan Syahreza Zanski di TKP penemuan mayat di Kali Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam, Faisal. Bagaimana perkembangan jenazah yang sudah teridentifikasi di Rumah Sakit Polri? Ya, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Memang belum ada update terbaru di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Masih sama seperti tadi Valeri, bahwa hingga saat ini pihak dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih terus melakukan identifikasi terhadap 7 jenazah yang ditemukan pada pagi tadi. Untuk saat ini memang baru 2 jenazah yang teridentifikasi dan juga keluarganya pun juga sudah hadir atau sudah tiba sejak siang tadi di sini. Nah, untuk yang pertama identitasnya adalah seorang laki-laki atau pria yang berinisial MR dengan usia 18 tahun. Kemudian untuk jenazah yang kedua ada seorang laki-laki juga yang berinisial AD dengan usia 16 tahun. Dan untuk kelima jenazah lainnya memang belum ada informasi lebih lanjut terkait identitasnya. Nah, untuk saat ini pula bahwa memang terkait keseluruh 7 jenazah ini belum ada informasi resmi yang disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati terkait identitasnya. Nah, tadi informasi yang kami dapatkan ini hanyalah dari keluarga jenazah yang sudah tiba sejak siang tadi di sini. Kemudian memang hingga saat ini Valeri dan juga pemirsa, tim dari forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kemudian juga tim dari Inavis dan juga DNA memang saat ini masih terus mengidentifikasi ke seluruh jenazah yang ditemukan sejak pagi tadi. Informasi terakhir yang disampaikan tadi bahwa memang untuk kondisi ke-7 jenazah ini seluruhnya sama, sekujur tubuh ini dalam keadaan lebam dan juga membengkak akibat terendam air yang kurang lebih selama 24 jam. Dan untuk saat ini juga pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati menghimbau kepada masyarakat ataupun warga yang memang merasa kehilangan anggota keluarganya atau tidak ada kabar dalam 2 hari terakhir ini untuk membuat laporan atau mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari ini, karena kan memang untuk saat ini keluarga atau pihak keluarga yang baru datang ke sini baru 2 keluarga saja. Nah, 5 orang lainnya ini keluarganya memang di sini kami memantau belum terlihat kedatangannya. Nah, ini juga yang nantinya akan membantu pihak rumah sakit untuk bisa cepat mengidentifikasi daripada seluruh jenazah pada hari ini. Kemudian dapat kami informasikan pula, Valeri dan juga pemirsa, memang untuk masyarakat yang hendak membuat laporan ke sini juga diimbau untuk membawa informasi, kemudian juga data pribadi terkait laporan dan juga alat-alat pribadi seperti misalnya sisir, kemudian juga sikat gigi, pakaian dan lain sebagainya yang terkait dengan pemeriksaan DNA yang nantinya bisa dijadikan sebagai antemortem. Nantinya setelah itu antemortem tersebut nantinya akan dicocokkan dengan postmortem yang memang saat ini masih sedang diidentifikasi oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya Valeri dan juga pemirsa, jika bisa kami ulas kembali pada pagi tadi, memang warga Bekasi Jawa Barat memang dihebohkan dengan temuan 7 mayat di Kali Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, di mana memang informasi yang beredar hingga saat ini ke-7 remaja tersebut diduga merupakan pelaku tawuran. Namun untuk saat ini pihak kepolisian pun masih terus mendalami, masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah betul ke-7 remaja yang ditemukan tewas pada pagi tadi ini merupakan anggota atau pelaku tawuran atau tidak. Ini yang masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Namun informasi yang kami dapatkan dari sejumlah saksi memang mengatakan bahwa pada saat itu melihat ada segerombolan remaja yang terlihat panik ketika melihat polisi ini berpatroli dan juga langsung lompat ke dalam kali tersebut. Nanti kami update lagi Valeri terkait informasi di sini. Demikian. Baik, kami nantikan update selanjutnya. Terima kasih Faisal Rinaldi yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali Faisal.
Anda kembali di iNewsroom pemirsa, polisi akhirnya menangkap kelima pelaku dalam kasus pembunuhan bocah perempuan di Lilit Lakban di Lebak, Banten. Kelima pelaku terbagi dalam dua peran, yakni eksekutor hingga membantu pembuangan korban ke pantai. Lima terduga pelaku dalam kasus penculikan dan pembunuhan bocah perempuan di Lilit Lakban yang ditemukan di Pantai Cihara, Lebak, Banten ditangkap polisi. Kelima pelaku, 2 diantaranya laki-laki dan 3 perempuan, terbagi dalam 2 peran, yakni sebagai eksekutor hingga membantu pembuangan korban ke pantai daerah Lebak. Terduga pelaku diduga sakit hati karena ibu korban menagih hutang kredit barang. Polisi juga telah memeriksa 8 saksi dalam kasus ini. Benar, kami membenarkan bahwa sampai saat ini, sampai tadi malam, kita sudah mengamankan 5 orang tersangka. Ya, baik itu tersangka yang langsung mengeksekusi anak tersebut atau yang juga membantu sampai dengan pembuangan ke lokasi di Lebak. Ya, ada 3 perempuan dan 2 laki-laki. Sebelumnya jenazah Akila Tunisa Priska Herlan, bocah perempuan 5 tahun, ditemukan dalam kondisi mengenaskan di pinggir Pantai Cihara, Lebak, Banten. Tubuh korban penuh luka lebam dengan wajah ditutupi lakban sehingga tidak dikenali warga. Diketahui korban merupakan anak yang dilaporkan hilang selama 2 hari. Korban diduga diculik di rumah saat ditinggal ibunya mengantar makan siang untuk ayahnya. Sebelum korban hilang, orang tua korban sempat menerima teror melalui aplikasi pesan singkat dari terduga pelaku yang menerima kredit dari ibu korban. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan membahas kasus ini lebih dalam bersama dengan kriminolog Hanifah Hasna. Selamat malam Mbak Hasna, apa kabar? Selamat malam Mbak Valeri. Baik Mbak Hasna, dugaan sementara motif pembunuhan adalah karena hutang ibu dari korban. Apakah dorongan hutang memang bisa membuat orang tega membunuh seorang anak kecil? Ya, ini hanya masalah hutang sebetulnya ya, tetapi ternyata cara orang menyelesaikan permasalahannya itu tidak terduga dengan cara seperti ini. Tapi kalau saya melihat ini adalah kejahatan yang kalau boleh saya ngomong kasar, ini kejahatan yang bodoh gitu ya. Karena dia sebelumnya melakukan pengancaman gitu. Ketika dia melakukan pengancaman sebetulnya dia sedang meninggalkan identitas dirinya sendiri sehingga itu mudah untuk diketahui oleh kepolisian karena sudah ada buktinya gitu. Jadi ini dilakukan oleh orang yang sebetulnya tidak pintar untuk melakukan kejahatan. Nah, ketika sudah ditangkap ya itulah resikonya gitu karena dia ternyata tidak menimbang resiko bahwa sebetulnya setiap orang yang melakukan kejahatan itu ada 4 hal yang sudah mereka pertimbangkan. Yang pertama adalah tujuan dia melakukan kejahatan itu apa. Sudah jelas ini karena dia malu, karena dia marah, karena ditagih hutang dan tidak bisa melaksanakan kewajiban. Yang kedua, dia menentukan targetnya siapa. Kenapa dia memilih anaknya? Karena dia tahu sumber daya atau kekuatan anak itu bisa dikendalikan gitu. Dan mungkin ini akan membuat orang tuanya itu menjadi sangat marah ketika kehilangan anaknya itu. Dan yang terakhir resiko. Nah, resiko keempatnya ini yang dipertimbangkan hanya satu, yaitu pemilihan korban dan mengetahui bagaimana sumber daya. Ini adalah kejahatan yang sangat-sangat gampang ditebak. Oke, Mbak Hanifah, ini kan faktor pemilihan anak yang menjadi korban karena anak ini merupakan sumber daya dari ibunya. Lalu kenapa dibunuhnya secara keji begitu sampai dilakban dan juga banyak luka lebam? Oke, kalau pembunuhannya secara keji ini berarti ada sesuatu yang salah di dirinya. Mungkin dia ada sakit mental tertentu yang diidap oleh si pelaku ini. Baik pelaku utama maupun pelaku pembantu gitu kan ada 5 orang. Kenapa bisa melakukan ini gitu? Kalau saya pikir 5-5-nya juga nggak beres gitu ya. Karena ketika kita nih orang baik misalnya ya diajak untuk melakukan pembunuhan, kita nggak akan mau. Bahkan kita menginjak kucing aja kita tuh sudah menyesal. Berarti kelima-limanya ada sesuatu yang nggak beres gitu ya. Karena melakukan sesuatu, menyelesaikan sesuatu dengan cara kekerasan dan terhadap anak. Artinya dia tidak punya empati sama sekali terhadap anak yang nggak berdaya. Ini kan kejahatan yang sangat-sangat kejam gitu. Anak dan dia nggak tahu apapun. Ini kemarahan yang destruktif sekali. Oke, untuk para pelaku yang kemudian tidak memiliki empati terhadap anak kecil, kemungkinan apa penyakit mental atau kelainan mental yang dimiliki mereka? Oke, sebetulnya ketika seseorang melakukan kejahatan tanpa empati tadi itu nggak punya empati itu ada 5 gradasi sebetulnya. Yang pertama, gradasi pertama itu pembunuhan karena membela diri.
mungkin kejam, tetapi tidak direncanakan sama sekali. Ini tidak bisa disebut dengan psikotik gitu ya. Yang kedua, bisa jadi pembunuhan ini karena dia melakukan karena impulsif, karena dia tidak bisa mengelola emosinya. Ini kekejiannya itu karena kemarahan dia yang tidak bisa dikendalikan, karena ada masalah pengendalian emosi. Baru yang gradasi ketiga ini menunjukkan kekejian. Biasanya dilakukan terhadap seseorang atau objek tertentu dengan rencana tertentu. Gitu. Nah, yang keempat ini yang paling parah, yaitu dilakukan terencana. Terencana itu artinya bisa dilakukan secara sendiri maupun melibatkan orang lain untuk melakukan hal ini. Ini sudah sangat-sangat kejam gitu ya. Tetapi yang terakhir, yang kelima ini bisa dilakukan secara berantai, dilakukan terhadap banyak orang. Dan ini biasanya random juga. Nah, bagaimana kita menentukan dia itu punya gejala psikotis atau tidak? Ini tentunya yang harus mengetahui atau menyatakan adalah profesional. Tetapi dengan perilaku yang seperti ini, sepertinya dia adalah punya gejala psikotis yang parah gitu ya. Karena membuat orang marah gitu. Semua orang marah karena dia yang dianiaya adalah anak-anak kecil yang tidak berdaya. Oke, Mbak Hanifah, tadi Anda sempat menyebut kalau melihat kasus ini adalah kejahatan yang bodoh karena setelah sebelumnya mengancam ibu korban, kemudian akhirnya betul-betul membunuh anak dari korban. Apakah kalau Anda melihat ini merupakan kejahatan yang impulsif atau sudah direncanakan dengan matang sebelumnya? Bisa jadi sebetulnya dia hanya melakukan pengancaman, Mbak, tetapi ketika dia sudah terjebak dalam penculikan itu, terus dia melihat anak ini rewel, kan kita melihat kan ada luka lebam di perutnya gitu ya, anak ini menangis atau rewel, dia bingung nih, anak ini diapakan gitu. Akhirnya si pelaku melakukan penghilangan nyawa anak ini, terbukti dengan dia menutup lakban. Kan tujuannya menutup lakban, ditutup ini semua lubang, artinya kan dia menghindari pembusukan yang sampai keluar kecium oleh masyarakat. Gitu. Bisa jadi dia sebetulnya tidak benar-benar ingin melakukan gitu, walaupun sudah dalam perencanaan. Ya. Oke, menghindari pembusukan ini agar tidak diketahui warga atau ada unsur lain, misalnya tidak tega begitu, Mbak Hanifah? Kalau tidak tega tidak mungkin, karena dia sudah mengambil anak itu terus menganiaya, berarti kan ada psikotik tadi kan, dia sudah melakukan kekerasan terhadap anak. Bisa jadi melindungi mereka sendiri untuk mempersiapkan diri untuk melarikan diri. Karena dengan pembusukan itu tidak tercium oleh masyarakat, memungkinkan mereka memiliki waktu tertentu untuk menghindari penangkapan. Oke, Mbak Hanifah, Anda melihat kalau kejahatan keji seperti ini dan tidak memiliki empati terhadap anak kecil, jerat pidana yang pantas untuk para pelaku? Seberat-beratnya. Bahkan saya tuh kepengen menyampaikan ke pemerintah ya untuk melakukan survei terhadap masyarakat. Sebetulnya kejahatan paling parah itu apa? Yang tidak bisa diterima oleh masyarakat itu apa? Apakah korupsi? Apakah pembunuhan terhadap anak-anak atau perkosaan disertai dengan pembunuhan? Kalau menurut saya ini keji sekali karena yang melakukan 5 orang dewasa terhadap anak kecil umur 5 tahun. Mereka tidak punya hati, mereka tidak punya empati, mereka jiwanya kosong, mereka tidak bermoral. Saya harap mereka dihukum seberat-beratnya. Baik, kita sama-sama berharap semoga kasus ini bisa dituntaskan dan hukuman yang sepantas dan seadil-adilnya untuk para pelaku. Terima kasih banyak Mbak Hanifah Hasna, kriminolog, telah bergabung dan membagikan perspektifnya di iNewsroom. Selamat malam. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilkada 2024. Selanjutnya ketiga paslon dijadwalkan untuk mengambil undian nomor urut pada Senin esok. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menetapkan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setelah melalui tahapan panjang pendaftaran. Pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pramono Rano, dan Dharma Kun resmi ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Tahapan selanjutnya, ketiga paslon akan mengambil undian nomor urut pada 23 September 2024 di kantor KPU Jakarta. Saat pengambilan nomor urut, tiap paslon diperkenankan untuk membawa 60 orang pendukung. Tadi kita sudah menjalankan sejumlah rangkaian proses. Yang pertama itu adalah pagi tadi kita sudah melaksanakan pleno penetapan
untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dilanjutkan tadi dengan pengumuman untuk penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan serah terima untuk pengamanan calon gubernur dan wakil gubernur dari Polda Metro Jaya. Nah, nantinya tim dari Polda Metro Jaya ini akan bertugas melakukan pengawalan kepada masing-masing pasangan calon. Sebelumnya ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yakni Pramono Rano, Erika Suswono, dan Dharma Kun sudah melalui tahapan yang cukup panjang. Mulai dari tahapan pendaftaran pada 27 hingga 29 Agustus lalu, hingga akhirnya resmi ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 22 September 2024. Selanjutnya masa kampanye akan dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024. Diikuti dengan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Lalu apa strategi para pasangan kandidat Cagup-Cawagup Jakarta yang ampuh menggait suara warga Jakarta, terutama masyarakat Betawi? Kita akan membahasnya dengan sejarawan JJ Rizal. Selamat malam Bung Rizal, apa kabar? Selamat malam Valerie. Baik, Bang Rizal, kalau melihat pasangan calon di Pilkada Jakarta, siapa yang sudah paling lebih dekat dengan warga Betawi? Saya pikir secara citra tentu saja Rano Karno, karena dia diidentifikasi sebagai sidul ya. Sementara Pak RK justru sangat jauh dengan Betawi, apalagi kalau terkait dengan sepak bola, karena Pak RK itu mengidentifikasi dirinya dengan Viking, lawan dari The Jack. Nah kalau Pong Rekun, wah itu kita nggak tahu sama sekali, seperti dilempar dari planet Uranus ke bumi ya. Oke, baik. Lalu kalau yang paling dekat kan Rano Karno, kemudian ada dua pasangan calon yang tadi kalau menurut Bang Rizal sendiri belum terlalu dekat lah begitu, bahkan ada yang paling jauh. Lalu strategi untuk mendekatkan diri ke warga Betawi seperti apa yang terbaik? Saya pikir semuanya mengakses cara yang sama ya. Mereka memburu tokoh-tokoh Betawi untuk ditemui. Dan saya pikir yang paling cepat Pak RK ya sudah ketemu. Tapi saya nggak tahu itu representasi Betawi dari planet mana. Uranus, Neptunus, atau Pluto gitu ya. Karena di masyarakat Betawi menurut saya ada beberapa organ. Dan memang organ-organ ini semuanya mengklaim sebagai manifestasi dari masyarakat Betawi. Tapi menurut saya cara yang terbaik sebenarnya bukan menemui orang-orang Betawi ya untuk cari dukungan, tapi yang terpenting adalah bagaimana belanja masalah dan mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi orang Betawi. Karena dalam periode yang panjang sudah ada beberapa wakil gubernur orang Betawi, bahkan ada gubernur orang Betawi. Tapi kan kita tahu dalam sejarah juga justru ketika gubernurnya bukan orang Betawi atau wakil gubernur bukan orang Betawi, itu kebudayaan Betawi dan masyarakat Betawi sangat diperhatikan, yaitu zaman Bang Ali. Oke, belanja masalah ini cara yang paling efektif seperti apa? Bung Rizal, ini kan juga sebelumnya sudah ada pasangan calon yang bahkan sudah berbincang juga dengan mantan Gubernur DKI Jakarta periode sebelumnya begitu. Seperti apa belanja masalah yang paling efektif selain menemui warga Betawi? Ya saya pikir mengeksplorasi ya, karena gagasan tentang Jakarta terutama problem masyarakat Betawinya itu banyak sekali di studi ya. Karena dalam periode panjang Jakarta kan sebagai ibu kota dan orang Betawi mengalami marginalisasi, penyingkiran bukan hanya secara kultural ya, tapi juga secara ekonomi, kemudian secara sosial begitu. Mereka kemudian diidentifikasi sebagai orang-orang yang termarginalisasi atau terpinggirkan, dan bahkan sekarang dulu orang Betawi itu nomor 1 dalam populasi, sekarang kan nomor 2 atau nomor 3, suaranya hanya 5% begitu ya, lebih besar orang Jawa. Tapi menurut saya ya memang sangat penting karena itu menyangkut identifikasi para paslon itu dengan masyarakat penduduk asli gitu ya, dan mereka otomatis tuh mendapat legitimasi bahwa mereka care terhadap tradisi kultural yang ada di tempat di mana mereka akan memimpin. Nah, problemnya adalah tidak ada satupun calon yang secara serius mempelajari, menganalisa masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya orang Betawi yang termarginalisasi. Kan mayoritas sekarang sudah ketendang, tidak di DKI lagi. Ya kan? Ada lembaga kebudayaan Betawi, tapi menurut saya
dananya sangat kecil dan bahkan menurut saya secara konteks lebih luas lagi soal pendanaan atau program prioritas yang 6 prioritas maupun yang 7 di luar yang prioritas di tahun 2024 kebudayaan kan bukan masuk yang 6 atau yang 7 prioritas itu. Jadi tidak ada sekali. Nah ini kan problem menurut saya. Tapi ya ada yang menganalisis dari ketiga calon ini. Oke, Bung Rizal, kalau salah satu tagline dari paslon ini politik riang gembira, menurut Anda efektif untuk warga Betawi? Ya menurut saya orang Betawi itu identik dengan humor ya. Banyak yang juara stand up comedy itu orang Betawi ya. David Nurbianto itu salah satunya. Tapi ketika ada salah satu paslon itu menggunakan tokoh stand up comedy, tokoh humor, tuh saya jadi ingat Gus Dur ya. Gus Dur kan pernah bilang bahwa agar kita tidak gila sebaiknya kita ketawa begitu. Ketawa itu with clap atau katup pelepas dari kegilaan gitu. Jadi kalau ada yang memilih ketuanya seorang stand up comedy, saya pikir ini memang pilkada yang sudah gila gitu. Situasi sudah mulai gila ya karena malah tidak baik ini menurut Anda? Saya pikir ini secara tidak langsung sebenarnya kritik ya ketika Cak Lontong itu menjadi ketua tim ses pemenangan gitu. Mereka menghadapi situasi yang gila dalam artian mengejek demokrasi yang kacau, paslon-paslon yang aneh, yang ajaib bisa muncul begitu, tokoh yang dikjaya atau luar biasa di Jawa Barat dan punya sentimen yang kuat terhadap Jakarta yang beberapa kali dapat terutama dalam sepak bola begitu ya. Terus ada tokoh yang mencatut KTP begitu. Jadi menurut saya tiba-tiba Anies yang didekati tidak jadi, kemudian Mas Pram yang tiba-tiba ujuk-ujuk jadi. Ini semua kan kegilaan menurut saya. Kegilaan yang muncul dan menurut saya itulah makna kehadiran. Menurut saya bukan riang gembira justru yang kelihatan dalam suasana yang sebenarnya penuh kesedihan dan apa ya, penuh kemerosotan begitu. Oke, yang kegilaan ini seperti apa, Bung Rizal? Apakah karena menurut Anda ini mempermainkan begitu di situasi yang serius, politik yang serius saat ini, atau seperti apa? Ya karena saya pikir sudah banyak pencapaian dari gubernur-gubernur sebelumnya, terutama dalam transportasi publik, kecenderungan kota dikembangkan untuk berpihak kepada bukan hanya mereka yang kaum aristokrasi uang atau politik yang bayar pajaknya lebih besar, tapi mulai kepada orang kecil gitu. Jadi kota juga diarahkan menuju kota hijau dan kota biru, bukan kota abu-abu, aspal dan beton melulu. Nah ini kan menurut saya menjadi ketegangan ketika muncul paslon-paslon yang satu pun menurut saya dalam setiap pembicaraannya belum mencerminkan penguasaan terhadap masalah-masalah yang ada dan kemudian mereka juga memahami apa yang sudah dicapai dan bagaimana mereka menggenjot pencapaian itu agar lebih besar gitu. Misalnya ada calon bicara tentang ruang terbuka hijau itu dengan bicara kita akan menambah 3 kali lipat jumlah pohon. Oh itu kacau sekali menurut saya karena ruang abu-abu atau aspal dan beton di Jakarta itu sejak tahun 1990 sampai sekarang itu sudah 90% lebih. Bayangin coba. Tapi bicara tentang 3 kali lipat pohon, artinya itu tidak akan mengubah banyak apapun. Saya pikir dan itu mencerminkan dia tidak mengerti masalah problem yang sangat urgent di Jakarta yaitu krisis ruang terbuka hijau dan ruang biru. Oke, baik. Selain belum ada paslon yang ideal menurut Anda tadi mungkin Bung Rizal, dari isu-isu warga Jakarta selain tadi Anda menyebut termarginalkan, kemudian juga Jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota, apa aspirasi yang paling ingin diserap dari warga Jakarta kepada pasangan calon? Ya saya pikir paslon ini harus didampingi oleh publik. Jadi paslon-paslon ini harusnya menurut saya menganggap publik itu bukan hanya ruang untuk mendulang suara. Mendapatkan suara, tapi ruang untuk mendulang gagasan, ide. Publik Jakarta itu publik yang cerdas menurut saya. Mereka yang jauh lebih menguasai masalah dan banyak organisasi-organisasi kampus, LSM gitu yang menurut saya karena ini ibu kota itu banyak sekali mereka membuat riset yang saya pikir kalau ingin dibangun jembatan untuk berkolaborasi dengan mereka, para pengamat, para pemimpin LSM atau organisasi riset tentang masalah-masalah Jakarta, itu menurut saya justru akan menjadi partner yang luar biasa atau tim kolaborasi yang luar biasa. Jadi menurut saya bagaimana penguatan publik di tengah calon-calon yang menurut saya ini banyak masalahnya ya atau problemnya.
Baik, masih banyak nampaknya PR yang harus dilakukan oleh 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Kita nantikan seperti apa mereka bisa menggayat hati warga Jakarta di masa kampanye yang akan berlangsung 1 bulan mendatang. Terima kasih banyak Bung Jeje Rizal, sejarawan telah membagikan perspektifnya di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center yang berada di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. 2 gedung yang diresmikan Presiden Joko Widodo ini diharapkan dapat menjadi barometer keuangan syariah global. Pemerintah Indonesia meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center atau IIFC yang berada di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pada Selasa 17 September 2024. Peresmian dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, disaksikan Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, serta Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Heri Gunardi. 2 gedung yang diresmikan yakni Menara Dana Reksa dan BSI Tower, nantinya bakal difungsikan sebagai pusat keuangan syariah baik tingkat nasional maupun regional. Bangunan ini disebut sebagai pertanda kesiapan Indonesia untuk menjadi pemain utama sektor keuangan syariah dengan total investasi 1,1 triliun rupiah untuk BSI Tower yang rencananya akan beroperasi tahun depan. Sementara Menara Dana Reksa yang saat ini sudah beroperasi. Nantinya, kedua gedung bersebelahan ini akan terhubung dengan sebuah jembatan dan pada 2 hingga 3 tahun ke depan diharapkan menjadi barometer keuangan syariah global. Dan harapannya adalah nanti di area sini akan mensupport, mendorong pengembangan ekosistem syariah di Indonesia. Tadi Pak Presiden sudah sampaikan bahwa Indonesia dengan penduduk muslim 239 juta itu ada potensi besar untuk pengembangan syariah, termasuk halal value chain, baik itu terkait dengan food and beverage, kemudian modest fashion, farmasi, wisata halal, dan lain sebagainya. Nanti ekosistem itu akan berkantor di sini. Sebagai bank syariah terbesar, BSI terus mencatatkan kinerja positif yang dibuktikan antara lain dengan naiknya jumlah nasabah, finansial yang solid, dan pertumbuhan aset bank yang membuat BSI mampu menembus top 10 syariah global bank dari sisi kapitalisasi pasar pada Maret tahun ini. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan.